Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sanak, Nipun Berado, ketemu lagi di channel Kampung Kita. Ini kita berada di jalan utama dari Lubolasih menuju Danau Kembar di pintu masuk atau simpang masuk ke Jalan Bayang Alpa atau jalan tembus dari Kabupaten Solo dari Kebun Teh menuju ke Bayang pesisir selatan. Nah, panjang jalan ini sekitar 21 km sana. Dari sini diukur sampai ke Pertasop Murwai. Nah, insya Allah aman sana. Jadi kalau sana datang dari arah Lubolasih, nanti di sini belok kanan. Sementara kalau yang datang dari arah Danau Kembar, di sini belok kiri. Nah, kita lanjut sana. Insya Allah jalannya aman sana, bisa dilewati dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, ini terlihat dari arah Bayang juga nih sana. Bagi di sana yang lewat, ada beberapa titik atau tanjakan atau juga bisa dibilang turunan kalau kita datang dari sini yang harus diperhatikan sekali karena banyak terjadi insiden di sana karena sopir ataupun ridernya mungkin kurang berhati-hati sana. Pertama yang harus diperhatikan yaitu turunan panjang dari Rawang Gadang ini sampai ke Ayi Putih di jembatan Beli pertama. Itu panjangnya sekitar 4 km sana. Itu sering terjadi juga remblong di sana, terutama motor metik atau mobil metik sana. Dari simpang dari Kebun Teh tadi berjarak sekitar lebih kurang 2 kilo lah sana sampai ke awal turunan panjangnya. Bagi di sana yang akan menempuh jalan ini, sebelum jalan diharapkan dulu cek kondisi kendaraan. Bagi yang BBM-nya kurang sebaiknya diisi dulu sana karena sepanjang jalan di dalam ini mulai dari Rawang Gadang sampai ke Murwai itu tidak ada orang jual BBM sana, kecuali udah ada di Pertasop Murwai sana itu ada penjual Pertamax. Kemudian juga bagi yang mungkin yang mau sholat mungkin bisa sholat dulu di sekitar masjid di sekitar sini. Kemudian yang mau makan juga sana karena setelah ini tidak ada kedai nasi atau restoran atau sejenisnya karena nanti kedai atau warung pertama yang kita temui itu ada di Binuang di Kedai Mambujuna. Ada 3 warung kopi di sana-sana, bisa makan, bisa ngopi dan goreng dan makan lama juga sana. Durian juga tersedia. Itu pertama ada di puncak Binuang, ada Kedai Mambujuna yang kedai viral itu sana. Kemudian ada Kedai 3 Saudara. Kemudian sekitar 300 meter arah ke puncak Kayu Duo ada satu warung kopi lagi, yaitu Warkop Sultan Mudo. Dari sini mulai nanjak dikit sana. Nah, kita hampir sampai di puncak. Jadi jaraknya dari luar, dari arah Kebun Teh, dari jalan utama tadi sana, itu berjarak sampai ke puncak ini lebih kurang sekitar 2 km. Nah, kita udah nanjak sampai di puncaknya sana. Setelah ini akan turun panjang sana. Jadi harus perhatikan dulu kondisi mesin, terutama pengereman dan terutama sekali bagi kendaraan metik. Nah, ini puncaknya sana. Nah, dari sini sampai ke bawah, sampai ke Ayi Putih jembatan Beli pertama itu panjangnya sekitar 4 km. Nah, cukup bikin kendaraan ngos-ngosan di sana. Bukan hanya kendaraan aja yang ngos-ngosan, terkadang sopir atau penumpang yang kurang siap mental juga bisa ngos-ngosan juga. Tapi sejauh ini insya Allah aman. Nah, ini bekas longsor yang terjadi tanggal 27 November 2025, sekitar 7 bulan yang lalu sana. Tapi bisa dilewati dengan kendaraan roda 2, roda 4, dan truk canter juga bisa lewat di sini sana. Nah, mulai dari sini harap selalu hati-hati, jangan ngebut karena jalan lumayan kecil seperti ini juga di sana dan lumayan berbelok-belok. Jadi kalau dipaksakan nanti bisa beresiko. Nah, ini adalah turunan pertama sana. Ini turunan Rawang Gadang sepanjang 4 km. Kalau dilihat dari pantauan udara, jalannya kayak cacing yang ini sana. Ini longsor-longsor ini terjadi 7 bulan yang lalu, bulan November, 27 November 2025. Ketika terjadi musibah longsor dan banjir yang menimpa Sumatera Barat, Aceh, dan juga Sumatera Utara waktu itu sana. Nah, bagi kendaraan metik
itu harus lebih hati-hati. Ini ya, Matic di sana insya Allah aman. Kalau nanjak dari arah pesisir selatan itu lebih banyak pendakian sana. Jadi memang yang dipertanyakan itu adalah kekuatan kendaraannya. Sementara kalau datang dari Kabupaten Solo ini lebih ditanya nyali dan juga kondisi pengereman. Nah, harap hati-hati. Tapi jika waspada selalu hati-hati, insya Allah aman. Kalau seandainya remnya agak bermasalah, sebaiknya menepi dulu sana. Dan kalau bisa jangan disiram, karena nanti dikhawatirkan kalau disiram timbul masalah baru. Nah, ini kalau di sini belok ke kanan, ini kayak cacing kalau kita lihat dari atas, dari pantau udaranya sana. Mungkin ada sebagian dari para pelintas yang agak khawatir apakah jalan ini aman. Insya Allah aman sana sejauh ini. Aman bagi kendaraan, bagi yang siap mental dan kuat kendaraannya sana. Kemudian apakah ada bajing loncat atau sejenisnya, perampokan, insya Allah sejauh ini terpantau aman. Karena masyarakat kita baik yang dari Kabupaten Solo maupun Kabupaten Pesisir Selatan sangat welcome sekali dan sangat mengapresiasi jalan ini yang telah dibuat oleh pemerintah kita, sehingga jalan menuju Kabupaten Solo ataupun dari Kabupaten Solo menuju Pesisir Selatan jadi lebih lancar. Jadi pertukaran sayur dari arah Kabupaten Solo menuju Kabupaten Pesisir Selatan ataupun ikan segar lebih lancar dan cepat sampai sana. Biasanya itu butuh waktu sekitar 5 atau 7 jam lewat Sinjau Lawi baru sampai. Sekarang dengan waktu 2,5 jam udah sampai di Kabupaten Pesisir Selatan atau di Kabupaten Solo. Jika sana berkendala lewat di jalan sini, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi rekan-rekan kami yang ada di Puncak Binuang atau mungkin masyarakat sini yang Baladang sana. Insya Allah mereka sangat welcome sekali dengan kehadiran para pelintas sini. Insya Allah Anda sopan, kami pun segan. Mari kita jaga keamanan untuk kepentingan bersama di daerah kita ini. Untuk kendaraan motor Matic itu sebaiknya perhatikan selalu pengereman. Remnya di raso-rasoan sana. Kalau seandainya udah mulai agak bermasalah, sebaiknya menepi segera, jangan diikuti belokan jalan ini, nanti ngebut luar biasa ke bawahnya dan tak terkendali lagi, bisa fatal akibatnya. Tapi kalau udah mulai terasa agak bermasalah, sebaiknya berhenti dan tunggu sampai kampas remnya dingin, insya Allah udah kembali normal lagi. Bagi Dunsana yang lewat pakai mobil, itu biasanya ada juga tipsnya dari beberapa kawan-kawan yang biasanya kalau turun di sini AC-nya dihidupkan, kemudian pakai Forsnelling atau gigi rendah sana, gigi 1 atau gigi 2, jangan ngebut, karena kalau ngebut susah nanti mengendalikannya di sini sana. Jalannya cukup panjang, dari puncak tadi sampai ke bawah itu ada lebih kurang 4 km. Selalu hati-hati, insya Allah aman. Nah, kemudian lagi kalau yang dengan mobil jangan selalu memaksakan rem dari atas sana sampai ke bawah sana, karena memang bisa bikin remnya panas, ya agak diraso-rasoan sana. Kemudian kalau seandainya bermasalah, kami sangat sarankan sekali untuk segera berhenti. Ya kemarin ini terjadi insiden di sini sana, ada mobil Jazz Matic yang melayang dari atas tadi, melayang sampai ke sini. Sana bisa cek video kami sebelumnya tuh. Nah, ini lokasinya. Jazznya terbang ke bawah sana, tapi tidak jauh, sekitar ya ketinggiannya sekitar 3 meter lah lebih kurang sana. Kemudian sampai ke ujungnya sekitar 5 meter. Dan alhamdulillah sopir, penumpang aman. Hanya mobil aja yang lewat bagian depannya sana. Dan tadi malam udah dievakuasi. Ini badan jalan yang terban ini udah lama di sana. Udah dari tanggal 27 November yang lalu 2025. Nah, ini kita hampir sampai ke bawah. Setelah ini akan ada tikungan tajam. Ini cukup menantang juga, harap berhati-hati. Jangan ngebut. Yang penting jangan ngebut, kecuali Dunsana udah terbiasa lewat sini, oke, tapi tetap harus hati-hati. Nah, bagian ini yang paling riskan sekali sana. Ini belok ke bawah sekitar 50 meter, itu turunan dan belokan tajam ke arah kanan, dan di sini sering terjadi rem blong di sini sana. Nah, ini ada kendaraan yang kita lihat akan nanjak nih.
hati-hati sana. Nah, jangan lupa ngelason di sini sana. Nah, ini kayaknya ada Xenia di sana. Insya Allah aman. Hati-hati lah. Oke, siap. Nah, jadi yang di bagian sini harap selalu memperhatikan kendaraannya sana. Cek selalu sebelum nanjak di sini, sebaiknya cek di bawah kalau aman, oke. Kemudian kalau yang turun juga selalu hati-hati di sini. Nah, ini seperti di depan kita terlihat ada yang rehat di sini sana. Ini dan itu juga ada, di ujung sana juga ada lagi rehat. Ya, setelah rehat lanjutkan perjalanan. Ini adalah jembatan Beli pertama sana. Nah, ini juga ada nih mobil sayur ke arah selatan. Ini kalau diperhatikan mulai bebaun sana pengeremannya. Nah, Bukit Kapau tuh yang terlihat tuh sana, yang terlihat longsor jauh tuh, longsor besar tuh. Ini berjarak dari sini lebih kurang sekitar 2 kilo lah sana. Ini ada rumah lama sana. Di sini dulu memang ada perkampungan, bisa dibilang desa sana, yang mana mereka pindah mengikuti transmigrasi lokal dikarenakan waktu itu akses ke kampung ini sangat sulit sekali. Jadi mereka dipindahkan tahun 1997 di arah Rimbodata sana. Nah, itu longsor besar yang di depan tuh sana. Tapi itu bisa dilewati dengan kendaraan sana. Namun kalau cuaca ekstrim sebaiknya ditangguhkan dulu. Tapi sejauh ini insya Allah longsor susulannya nggak ada lagi sana. Nah, ini kita di tempat yang longsor sana. Tadi emang agak ngeri-ngeri sedap, tapi masih bisa dilewati kendaraan. Nah, ini Grand Bag-nya sana. Berat 1,3 ton. Oh. Tapi kemungkinannya sepertinya akan rehat dulu di puncak untuk mendinginkan pengereman sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah. Ini ada lagi sana ya. Kolte. Hati-hati. Nah, setelah rehat di puncak Bukit Kapau ini, di sana bisa melanjutkan perjalanan lagi menuju ke arah Binuang. Ini turunannya cukup panjang nanti sana. Itu lebih kurang sekitar 800 meter ke bawah. Nah, ini mulai nurun panjangnya ke bawah sana. Dari sini sampai ke bawah itu memang dipertanyakan tentang pengeremannya. Kalau pengereman nggak pas, pengereman bermasalah, ini cukup fatal sana. Tapi selagi sana hati-hati, selalu cek pengereman, insya Allah jalannya aman. Sebelumnya juga ada sana gitu yang pakai motor metik di sini sana, yang remnya blong, ditabrakkan aja ke tumpukan tanah ini. Alhamdulillah selamat waktu itu sana. Nah ini. Nah, ini dari ini belok ke kanan, kemudian belok kiri lagi. Nah, yang lewat jangan lupa mengelason ke sana. Nah, belokannya paling syahdu di sini sana. Ini paling patah kayaknya sana. Dari atas sana belok sini tajam, kemudian baru belok lagi ke bawah. Ini di Kilo S. Sebelumnya ada yang ada insiden juga di sini. Ada motor yang waktu itu sana terbang ke bawah ini, ke bawah sana kalau nggak salah waktu itu sana sebelum terjadi longsor, dan pengendaranya MD waktu itu sana. Sampai kita di bawah sana. Remeng tadi sana. Alhamdulillah udah turun. Lumayan kencang sana, lumayan kencang. Aduh. Tidak hati-hati.
sana yang menyumbang bisa nitip di sini sana. Setelah ini kita akan melewati jalan sempit bekas longsor di Tanah Taban namanya sana. Ini masih di Sariak Bayang. Harap bersabar, jangan ngebut sini sana. Ini jembatan Beli ketiga di sana. Kalau lewat di sini harap mengelason sana. Karena emang muatnya hanya satu mobil saja. Sebelum perbatasan ini juga agak sempit jalan sana. Tuh, wah, tuh ada truk. Nah, ini kita di perbatasan Kabupaten Selatan dengan Kabupaten Solo. Ini juga akan melewati turunan cukup panjang juga. Dan belokannya cukup patah sana sampai ke jembatan bawah, jembatan Beli keempat. Fortuner. Di bagian sini sana. Ini kita menuju Pincuran Gadang sana. Yap, selamat datang di Kampung Binuang sana. Kampung tinggal. Dulu di sini ada perkampungan yang mana penduduknya sama dengan yang di Sariak Bayang. Mereka mengikuti transmigrasi lokal tahun 1997. Yang sini dipindahkan ke Sindang, yang itu ada di Silaut, di bagian selatan Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, ini salah satu rumahnya sana. Dan di atas ini sebelah kanan tuh juga banyak rumah tua juga di sana. Dan di sini juga ada masjid dulu di belakang nih, di depan kita ini tuh. Ini ada di Kampung Binuang kita. Ini udah berjarak lebih kurang sekitar 14 kilo dari ya 12 ya, udah hampir 15 lah bisa dibilang sana nih. Dari Kebun Teh, dan dari kejauhan itu udah terlihat Kadai Bambu Juna. Tuh Puncak Binuang, ada Kadai Bambu Juna dan Kadai Tiga Saudara. Wih. Jalan berlikunya syahdu sana. Namun harus ekstra hati-hati juga, karena ini salah-salah perhitungan bisa tergelincir jatuh ke dalam jurang. Nah, begini kita ini jurang jauh sampai ke bawah sana. Nah, ini selamat datang di Puncak Binuang. Tuh dari kejauhan terlihat Kadai Bambu Juna. Lagi rame di sana. Lagi rame. Nah, akhirnya sampai udah kita dari sana. Durian ancak, durian sana. Wih, boy ancak durian sana, durian kuning. Onde paten durian eko. Lah sampai kiro. Lah makan durian.
makan mie abuih pak kita. Nah, bertemu ya udah kita balik sana lah 2 kali beliau mari ya. 2 kali. Nah, alhamdulillah lancar. Lancar. Halangan. Tapi harus hati-hati aja sana. Hati-hati. Nah, itu tadi udah kok 1,3 muatannya sana. Nah, lanjut kembali. Bilang ditunggu sama Bang ini. Ini plat BB. Jauh nih sana. Jadi dari arah Lan Panjang dari Kabupaten Solo sebaiknya rehat sejenak di sini dulu sana, bisa ngopi, makan goreng lama dan durian juga tersedia di sana. Nah, setelah itu baru lanjutkan perjalanan. Setelah ini kita akan lanjut sampai ke Morai, masih ada satu lagi turunan cukup panjang gitu, turunan dari Puncak Binuang sampai ke Jembatan Batu Ampasirah 2,3 kilo lagi sana. Ya langsung ke Padang, menginap di Padang semalam, kemudian baru langsung ke Pekanbaru. Sementara yang BB tadi itu menuju ke Tapanuli sana. Ya siap. Ada, siap. Siap. Jadi Busana bisa rehat di sejenak dulu di sini sana, di Kadai Tiga Saudara atau di Kadai Bambu Juna sana. Nah, ini bisa makan lama. Nah, makan goreng sana. Nah, itu bisa makan lama sana. Ada balui, ada gulai garing. Nah, dari Kadai Bambu Juna setelah rehat dan makan serta ngopi, kita lanjutkan perjalanan ke bawah sana, ke arah Kayu Duo. Yang di sini harap hati-hati karena turunnya cukup panjang ke bawah sana, sekitar 2,3 kilo sampai ke Jembatan Batu Ampasirah. Kita akan melewati puncak Kayu Duo, di mana ada Kadai Warkop Sultan Mudo sana. Nah, ini Warkop Sultan Mudo sana nih. Kita di Warkop Sultan Mudo, bisa ngopi, dan siko juga ada es teler sana. Biasa tersedia es teler. Durian ada sih ke sana aku. Duriannya paten-paten ke sana. Harga berkisar dari 25 sampai 35. Jadi di sana yang melintas di sini bisa istirahat di Kadai Bambu Juna, Tiga Saudara, dan di Warkop Sultan Mudo. Setelah itu dilanjutkan perjalanan. Ini di tanjakan Kayu Duo sana. Nah, ini dulu di sini nangis kendaraan di sini sana. Nanjaknya ke atas sana, tapi ini udah dipangkas dan alhamdulillah udah aman. Dan ini spotnya bagus untuk foto-foto di sebagian sini sana. Itu pemandangan ke arah Pasar Baru Bayang atau ke arah Api-Api sana. Yang di sini harap selalu hati-hati, jangan ngebut karena jalannya berbelok-belok sampai ke bawah dan tikungannya cukup tajam sana. Nah, kayak gini tikungannya cukup tajam sampai ke bawah sana nih. Nah, yang di depan kita ini adalah rest area 2 Kadai Nupri. Ini menuju rest area 1 ke Anak Ayi sana. Nah, seperti inilah jalannya berbelok-belok, jadi harus ekstra hati-hati. Banyak nanjak juga sana. Ini kita di rest area 1. Nah, itu ke arah Bukit Batuang sana. Longsor 27 November 2025 tahun yang lalu sana. Nah, bagi di sana yang bawa muatan kayak pedagang sayur yang datang dari arah Lan Panjang, sebaiknya rehat dulu di sini untuk mendinginkan mesin. Nah, kalau nanti cukup panas remnya sampai di sini sana. Ini kita menuju ke turunan Bukit Gandum. Dari puncak sini sampai ke bawah itu lebih kurang sekitar 800 meter sana. Nah, ini ada juga yang manjak nih. Ini DK di sana, DK. Sini harap selalu juga hati-hati. Nah, di bawah nih pedagang sayur sana.
Biasanya muatan mereka itu dari 1,2 sampai 1,5 ton. Yang depan kita ini Grandmax. Nah, ini tantangan terakhirnya sana ke bawah sana. Sampai ke jembatan Batu Ampasirah. Ada juga di bawah yang siap-siap akan nanjak. Hati-hati dah, hati. Kecil di sana. Alhamdulillah sampai ke bawah sana. Nah, sampai di sini udah aman di sana. Nah, ini kita menuju Negari Moroye. Dari sini sekitar 2 kilo lagi sampai ke Pertasop Moroye. Yang melintas sini harap hati-hati, perhatikan aba-aba dari para petugas karena harap sabar menunggu kalau di sini sana. Itu ada pengerjaan penggalian pipa di puncak sana. Nah, ini ada di jembatan Bayang Nyalu ya sana. Biasanya ini portalnya buka tutup. Nah, jadi di sini harus bersabar menunggu karena tuh terlihat depan kita itu ada batu yang turun, ada penggalian pipa PLTMH Bayang Nyalu. Setelah diperbolehkan lewat, portal dibuka, baru kita bisa lewat sana. Sebaiknya yang melintas sini, yang pakai motor sebaiknya pakai masker sana. Jalannya berdebu sana. Jika hujan di sini agak licin, jadi selalu hati-hati. Di proyek sana, di PLTMH Bayang Nyalu. Akhirnya kita sampai di perkampungannya sana. Ini Negari Moroye, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Nah, di pertigaan ini sana yang ke arah Mainan atau ke Mande ataupun ke Padang itu belok kanan. Kalau belok kiri itu menuju Pancong Taba sana. Nah, kita ambil ke kanan ini dan di bawah sini ada Pertasop. Ada Pertasop di sana. Nah, dari sini sampai ke Kampung Teh tadi berjarak sekitar 21 km. Baik sana, sekian dulu video kita. Terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.